Ini harus ada pemahaman hukum di sini. Kamu nanya? Tanya Ustadz. Izin tanya, Ustaz. Ini kan Ana bekerja di sebuah lembaga sosial, Ustaz. Ada sebuah kasus begini, Ustaz. Jadi ada salah seorang Ikhwan butuh bantuan, Ustaz, sama lembaga sosial ini, Ustaz. Kemudian dia itu merasa bahwa semua lembaga sosial tuh punya kewajiban untuk bantu masalahnya dia, Ustaz. Dan itu sampai maksa-maksa, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Maksudnya adab seorang muslim tuh ketika minta bantuan kepada orang lain gimana, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama dulu mungkin kita mulai dari seorang muslim dan muslimah itu memang seharusnya membantu saudaranya semaksimal mungkin yang dia mampu. Karena ini termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam hadis Nabi SAW bahwasanya salah satu amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Dan kegembiraan termasuk itu, menghiburnya pada saat dia sedang sedih, membantunya pada saat dia lagi susah dan seterusnya. Itu berhubungan dengan masalah setiap muslim, sehingga ada kepedulian gitu kan sesama. Apakah itu kerabat atau tidak. Itu dulu. Kemudian sisi yang lain, bagaimana tentang orang-orang yang meminta. Ini harus ada pemahaman hukum di sini. Banyak sekali hadis yang diangkat oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhibnya tentang masalah bab khusus, haramnya mengemis bagi orang yang mampu. Jadi garis bawahi kata-kata mampu. Orang yang mau meminta ini poin pertama harus difahami. Dia mampu atau tidak. Kalau dia punya kemampuan, diharamkan dia mengemis. Tidak boleh. Dan pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolok ukurnya orang mampu atau tidak mampu itu seperti apa? Kata Nabi SAW, kalau dia sudah memiliki apa yang cukup untuk memberinya makan siang atau makan malam, dianggap mampu pada hari itu. Harusnya tidak minta bantuan. Dia harus menjaga kemuliaan dirinya sebagai seorang muslim gitu. Nah tentu ada hadis Nabi SAW yang mengatakan kecuali dalam keadaan, ya, keadaan itu yang pertama orang terlilit utang, ya, dan dia tidak memungkinkan lagi untuk membayar utangnya dan ancaman telah datang kepada dia, sehingga dia harus minta bantuan. Nah, kemudian yang kedua dia punya tanggungan pribadi, misalnya dia pribadi ini kalau tidak minta dia tidak bisa makan, dia kelaparan. Dan tadi tolong ukurnya dia tidak punya makan siang ataupun makan malam. Dia kalau tidak minta hari itu dia akan kelaparan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia punya tanggungan istri dan anak yang membutuhkan untuk diberikan bantuan. Gitu. Dia sudah berusaha tidak dapat, kalau dia tidak minta kepada orang lain, ya maka mungkin anak-anaknya dan istrinya akan kelaparan. Nah ini dibolehkan. Tapi sekali lagi, kalau dia sudah punya kemampuan tidak dibolehkan. Gitu kan? Nah itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian poin yang lain juga adalah pada saat sedang minta, maka tidak boleh mendesak orang. Tidak boleh dia mengatakan, kamu kan lembaga sosial, kamu harus bantu saya. Ini tidak dibolehkan. Karena tidak boleh orang meminta bantuan kepada seseorang dengan cara memaksa. Baik itu secara hukum agama ataupun secara manusiawi. Nah, ini perlu dijaga adab-adabnya tentunya. Kalau kita minta bantuan pada seseorang dan dia menolak, ya sudah. Cari aja ke tempat lain gitu kan. Tapi kalau dia ikuti dengan ancaman-ancaman, seakan-akan itu adalah uang, harusnya saya diberikan. Kan setiap lembaga itu punya SOP sendiri gitu kan. Misalnya kita memang harus memastikan siapa yang minta ini, KTP, KK, kemudian ditemuin orangnya, dilihat memang apakah benar permasalahan ini yang dia bahasakan benar. Kasus anaknya sakit kah, dianya sakit kah, dia terlilit utang kah. Dan cukup banyak yang memang ternyata betul dan butuh bantuan, itu dibantu. Tapi kalau orang hanya sekedar menggunakan tipu daya, mereka hanya sekedar untuk menipu saja, minta lembaga sini, minta lembaga sana, berbohong sana, berbohong sini, maka ini tentu wajar kalau tidak diberikan bantuan. Berarti nggak boleh bermudah-mudahan juga, Ustaz, ya, dalam meminta-minta gitu, Ustaz, ya? Ya, bagi dia individu dan juga sebagai lembaga yang memegang uang umat juga harus hati-hati. Tidak boleh juga bermudah-mudah untuk memberikan. Ya.